Selamat pagi kepada para peserta penataran pelatih. Tadi kita sudah membahas masalah kaki. Sekarang kita akan membahas masalah pinggang, tangan, dan pernapasan, dan tidak lupa yaitu mental. Seperti secara psikologisnya, seorang atlet akan tampil itu biasanya dari sorot matanya bisa terlihat. Itu secara psikologisnya. Kita akan dimulai dulu dari pinggang. Seperti contoh, pinggang di sini. Nah, kita ini setinggi hidung dua-duanya. Kita akan bermain jema pencung. Itu kita menggunakan tenaga pinggang. Tangan kanan turun, tangan kiri tetap, putar pinggang. Nah, di sini jema pencung. Jadi ketinggian tunjuknya ada setara dengan hidung. Ya. Tangan kanan ada setara dengan pinggang. Begitupun seandainya low si apu. Di sini kita ambil contoh lagi. Sekarang kita akan bermain yaitu low si apu. Tangan kanan putar ke pinggang dulu di sini, tutup buka. Ya, disinilah low si apu. Langkah, ini turun, ini dorong, low si apu. Jadi tangan di sini hanya sebagai alat bantu. Nah, itu. Lalu kita akan memperagakan yaitu tanpian. Tanpian di sini. Tanpian di sini tangan kuncup. Tangannya buka, putar pinggang. Nah, lalu kita dorong. Ini permainan pinggang. Contoh lagi. Kita di sini. Waktu di sini contoh main tanpian. Nah, tanpian kan begini. Tuh. Ini permainan tanpian. Tapi kita mempelajari dengan mempermudah itu di sini. Contoh, tangan kuncup. Putar dulu pinggangnya. Nah, karena otomatis putar pinggang berat badan pasti pindah. Buka. Nah, ini sudah termasuk tanpian. Nah, kakinya ya begini. Ini tanpian. Dan waktu tanpian itu tangan kanan setinggi kuping. Tangan kiri setinggi hidung. Jadi jangan sampai ada di sini. Jangan di sini. Tapi antara ininya satu garis dengan kuping gitu. Nah, terus untuk pahil yang C juga sama. Ambil contoh lagi di sini. Pahil yang C ini turun. Ada di setara dengan pusar. Tangan kanan dibuka, hanya alat bantu. Dan ini pun sama, setinggi telinga atau kuping. Di sini pindah. Ya, pahil yang C. Kaki tetap selebar bahu, jangan sampai di sini. Karena satu untuk keseimbangan, dua juga untuk keindahan. Nah, itu yang ada di pinggang. Satu lagi yaitu lancewei. Ya. Lancewei di sini waktu pang kebanyakan di sini pinggang tidak main. Ya. Tapi yang saya pelajari dan yang saya pahami yaitu dari guru saya begini, pang itu badan masih di sana. Lalu pinggang putar. Nah, tangan hanya turun naik. Tuh. Ini tangan kanan ada di sikut, setara dengan sikut sejajar. Tangan kiri di sini. Kita ulang lagi contoh. Di sini, lancewei. Peng. Pinggang. Nah, baru buka. Di sini baru tarik. Nah, di sini waktu ci. Nah, tangan di sini. Dorongannya tuh. Bukan tenaga tangan, tapi tangan alat bantu. Yaitu berat badan dan pinggang yang main. Nah, di sini berat badan dan pinggang. Contoh. Ini untuk lancewei. Nah, itu yang kita bahas. Lalu kita sekarang tangan hanya alat bantu. Tadi tangan dan pinggang sudah diperagakan. Dan sekarang contoh sekali lagi yaitu Yin-Shou. Untuk Yin-Shou karena tangan sebagai alat bantu, ini di sini. Ya, Yin-Shou. Putar pinggang ke kiri. Nah, habiskan terus, habis di sini habis. Nah, sesudah habis ini tangan cuma turun naik. Tuh. Putar lagi. Ini Yin-Shou namanya. Itu membelai awan. Nah, itu salah satu gerakan tangan dan pinggang. Tangan alat bantu, tenaganya semua ada di pinggang.
lalu kita kembali ke pernapasan. Jadi pernapasan, jadi waktu untuk mau permainan tantien, lancewe, semua ada pernapasannya yang saya pelajari dan yang saya pahami. Contoh, sekarang lancewe. Di sini kita tarik napas. Di sini kita buang napas, buang. Lalu kita buang juga, habis. Di sini kita baru tarik napas. Sampai sini kita putar pinggang. Lalu kita buang napas di sini. Nah, kita tarik napas di sini, tarik napas, turun, baru kita buang lagi. Jadi untuk buang napasnya dari sini, buang. Ya. Nah, untuk tarikannya ya. Tadi waktu tarikan di sini, tarik napas, buang. Begitupun tantien. Kalau yang napasnya sudah kuat, tarik napas, di sini masih tarik napas, terus masih tarik napas, baru buang. Kalau yang sudah kuat, dia tidak. Di sini tarik napas, baru terakhirnya dibuang, itu salah satunya. Kalau yang kuat tidak menjadi masalah, dikurangi. Lalu seandainya contoh lagi, sekarang dari Tengciau. Tengciau biasanya tarik napas, baru dibuang. Dong, buang napas. Itu hitungan 3 detik. Nah, begitupun siase. Kalau siase di sini tarik napas. Nah, di sini agak tahan dulu. Nah, baru di sini buang napas. Nah, di sini tarik. Nah, kalau main 24 buang. Nah, dibuang tuh di sini habis. Baru sekarang tarik napas lagi, baru buang. Itu permainan napas. Dan untuk permainan mata, kita di sini para pelatih atau wasit juri sudah pada mengetahui kalau si atlet itu belum memahami, dari sorot matanya beda. Dia seperti ada keraguan-raguan. Makanya di sini untuk para peserta pelatihan ya, untuk pelatih Tai Chi, jadi harus bisa memahami seorang atlet dia dari sorot matanya percaya diri atau tidaknya baru. Kalau dia memahami, dia sepertinya tenang. Tapi kalau belum menguasai, pasti dia sorot matanya kosong. Nah, untuk para pelatih di sini secara psikologisnya pasti mengetahui lah. Mungkin itu yang bisa saya terangkan dan saya pahami selama saya belajar Tai Chi dari guru saya Centasu. Mohon maaf bila ada kekurangan, pasti ada yang lupa juga. Mudah-mudahan dengan penataan ini kita bisa berbagi dan saling belajar, memahami. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Salam kungfu.